Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema struktur bumi dan skenario bencana longsor di Aceh. Adapun anggotanya yaitu Relita Sari, Widya Aldarsma, Miftah Hairia, dan Indah Rahmadani. Langsung saja, pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Miftah Hairia. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Indonesia berada pada kawasan cincin api Pasifik dan pertemuan beberapa lempeng tektonik dunia, sehingga rawan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Provinsi Aceh memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi akibat kondisi geologis aktif, topografi perbukitan, serta curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana struktur bumi yang terdiri atas kerak bumi atau litosfer, mantel, serta inti bumi atau inti luar dan inti dalam. Yang kedua, bagaimana pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi dapat memengaruhi kestabilan tanah dan memicu terjadinya bencana longsor. Yang ketiga, bagaimana skenario terjadinya bencana longsor di wilayah Provinsi Aceh. Dan yang keempat, bagaimana upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana longsor sebelum bencana terjadi. Baik, saya akan melanjutkan struktur bumi. Struktur bumi itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada kerak bumi atau biasa disebut dengan litosfer, mantel, dan inti bumi. Nah, ketiga lapisan ini saling berkaitan dan berperan penting dalam berbagai proses geologi yang memengaruhi kondisi permukaan bumi. Selanjutnya, kerak bumi atau biasa disebut dengan litosfer. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan paling luar dan menjadi tempat beraktivitas kehidupan manusia. Terlihat dari gambar, kerak bumi itu berwarna coklat, di mana bersifat kaku dan terpecah belah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak sehingga dapat menyebabkan patahan dan ketidakstabilan lereng yang berpotensi menimbulkan longsor. Baik, saya akan melanjutkan mantel bumi. Mantel berada di bawah kerak bumi dan memiliki sifat plastis. Arus konveksi di dalam mantel berperan menggerakkan lempeng tektonik, membentuk pegunungan, serta memengaruhi kestabilan permukaan bumi secara tidak langsung. Selanjutnya, mengenal fungsi lapisan bumi. 1. Inti dalam bumi menyimpan panas dari sebuah inti bumi ini. 2. Inti luar bumi melindungi bumi dengan sebuah medan magnet. Inti bumi terdiri atas inti luar dan inti dalam dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan longsor, panas dari inti bumi memengaruhi dinamika mantel dan pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya, pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik terjadi akibat arus konveksi mantel dan berlangsung secara perlahan. Tekanan yang ditimbulkan dapat menyebabkan patahan, lipatan, serta melemahnya kestabilan tanah dan lereng. Baik, saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Banjir dan tanah longsor di Aceh terjadi karena faktor alam, yaitu kondisi kerak bumi yang berbukit dan lereng curam serta curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan sungai meluap.
faktor aktivitas manusia seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, pembangunan di lereng dan bantaran sungai, serta drainase yang buruk semakin meningkatkan risiko terjadinya bencana tersebut. Kesimpulan dari presentasi kami, struktur bumi dan pergerakan lempeng tektonik memiliki peran penting dalam terjadinya bencana longsor. Aceh merupakan wilayah rawan longsor sehingga diperlukan upaya mitigasi terpadu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Sekian dari saya, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.